Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar. Sekarang kita masuk tentang dalil Ahlus Sunnah bahwasanya dosa-dosa besar tidak menjadikan kafir selain syirik dan kekufuran, ya. Selain syirik dan kufuran. Kalau syirik sepakat orang berbuat syirik maka syahadahnya batal, ya. Demikian juga orang terjerumus dalam kekufuran, ya. Dan kufur banyak, ya, seperti mencaci maki Allah, mencaci nabi, mencaci syariat, membunuh para nabi, ya. Itu kekufuran-kekufuran selain kesyirikan. Maka tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah dosa-dosa besar selain syirik dan kufur yang menjadi perdebatan di antara Ahlus Sunnah dan Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah menamakan diri atau dikenal dengan Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah itu mereka meyakini bahwasanya kalau Allah mengancam, maka Allah pasti menjalankan ancamannya. Allah bilang siapa yang begini, maka pasti masuk apa? Neraka dan kekal di dalamnya. Baik. Di antara dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir, yaitu Allah menetapkan ampunan bagi selain syirik, ya. Seperti sudah kita singgung pada ayat sebelumnya dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni syirik dan Allah mengampuni dosa selain apa? Syirik. Dan dosa selain syirik banyak sekali, membunuh, mencuri, ya. Berzina, dosa-dosa besar, ya. Durhaka kepada orang tua, maka ini dosa selain apa? Syirik. Maka tidak dikafirkan karena masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalil yang paling kuat menunjukkan bahwasanya selain syirik, selain kufur, maka tidak menjadikan seorang kafir. Karena kalau kafir Allah enggak akan mengatakan mengampuninya, ya. Tatkala Allah masih ada janji mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, berarti belum kafir. Kemudian juga misalnya tetapnya adanya persaudaraan meski membunuh, ya. Allah ayat tentang membunuh orang lain, kemudian kata Allah, faman ufiya lahu min akhihi syai'an fattiba'un bil ma'ruf wa adun ilaihi bi ihsan. Siapa yang bunuh saudaranya, maka kemudian dimaafkan. Faman ufiya lahu min akhihi. Siapa yang pembunuh tersebut jika dimaafkan oleh saudaranya, itu wali dari yang terbunuh. Di sini Allah mengatakan min akhihi, yaitu pembunuh dimaafkan oleh wali yang terbunuh. Dan wali yang terbunuh tersebut disebut oleh Allah akhihi, saudara sang pembunuh. Ketika Allah menetapkan persaudaraan, berarti masih mukmin atau tidak? Masih mukmin. Karena kalau tidak mukmin maka tidak dikatakan dengan apa? Saudaranya, ya. Jadi faman ufiya lahu, dan siapa pembunuh yang diampuni oleh saudaranya, maksudnya wali sang pembunuh, wali yang terbunuh. Wali yang terbunuh. Karena siapa yang terbunuh urusannya diserahkan kepada walinya. Bisa ditegakkan hukum had untuk dibunuh atau dia maafkan. Nah, ternyata kalau siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, yang Allah sebut saudaranya maksudnya siapa? Wali yang terbunuh. Berarti dia dianggap masih bersaudara. Berarti masih sama mukmin. Paham? Berarti masih belum kafir. Kalau kafir enggak akan dianggap sebagai saudara. Demikian juga tetapnya keimanan meskipun dosa besar hingga membunuh. Seperti firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatil lati tabghi hatta tafil ila amrillah. Wa min fa'at fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan sini dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika dua kelompok dari kaum mukminin saling perang-perangan, saling bunuh-bunuhan. Membunuh tanpa hak dosa besar atau bukan? Dosa besar. Dua kelompok ini ada yang salah, ada yang benar. Ada yang salah, ada yang benar, benar enggak? Ada yang pihak yang benar, ada pihak yang salah. Tapi kata Allah tetap dikatakan mukminin meskipun mereka saling bunuhan. Kata Allah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara dua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika ternyata sebagian membangkang, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah yang membangkang sampai dia kembali kepada perkara Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahum bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman adalah saling bersaudara, padahal mereka saling bunuh-bunuhan. Menunjukkan, dan dua kelompok yang saling berperang ini satunya benar, satunya salah. Berarti yang salah kalau membunuh berarti dia membunuh tanpa hak, tetapi Allah masih katakan sebagai orang beriman. Sebenarnya dalam hadis juga kata Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar."
Jika bertemu dua orang muslim dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Allah masih menamakan dua orang tersebut dua orang muslim, tapi terancam dengan neraka jahanam. Berarti mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir karena dinamakan dengan apa? Muslim. Ini di antara dalil Ahlus Sunnah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir karena membunuh dosa besar. Sepakat ulama, membunuhlah dosa besar. Tidak ada dosa kata Imam Syafi'i lebih besar setelah syirik seperti membunuh. Jadi Imam Syafi'i merunutkan dosa besar, pertama syirik, kedua membunuh. Taib yang berikutnya, dalil yang keempat, perintah untuk bertobat secara umum, mencakup zina dan lain-lain. Yaitu dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, ya kullil mu'mina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu jangan sampai berzina. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan sampaikanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu jangan sampai berzina. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali terus Allah sebutkan tentang aturan-aturan ya, tentang berjilbab. Setelah itu Allah mengatakan di akhir ayat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka hendaknya kalian seluruh orang beriman bertobatlah. Di sini Allah perintah tobat berlaku bagi yang berzina maupun yang tidak menundukkan pandangan. Perintah tobat ini umum, mencakup pelaku dosa besar itu lelaki yang terjerumus zina ataupun wanita yang terjerumus apa? Zina. Allah masih mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, apakah pelaku dosa kecil maupun pelaku dosa besar. Maka seandainya orang terjerumus dalam zina tetap disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah masih menamakan dengan beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya pelaku zina tidak dikatakan kafir. Paham? Paham tidak? Paham. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, dalil tentang adanya hukum had pada dosa-dosa besar. Ya. Adanya hukum had menunjukkan bahwasanya mereka tidak kafir. Karena kalau kafir langsung hukuman cuma satu, dibunuh. Hukuman cuma satu, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Kata Nabi, siapa yang murtad maka bunuhlah. Siapa yang murtad maka bunuhlah. Karena murtad berarti kafir, bunuh. Adapun hukum had tidak sampai dibunuh. Yang dibunuh ada kalau seorang wanita berzina, kemudian sudah menikah, kemudian berzina, atau laki-laki sudah menikah berzina, maka dirajam sampai mati. Tapi dia adalah kafarah, penebus dosa, bukan karena dia kafir. Sama seorang membunuh orang lain tidak harus dibunuh. Jika walinya memaafkan maka tidak dibunuh. Kalau dia membunuh tidak sengaja maka hukumnya berbeda ya. Siapa yang mencuri dipotong tangan, tidak dibunuh ya. Kalau memang mencuri adalah kafir harusnya dibunuh. Karena Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad maka bunuhlah. Ternyata ada hukum-hukum had yang tidak sampai mati. Seperti apa? Mencuri, potong tangan. Seperti berzina kalau belum menikah maka cuma dicambuk, tidak sampai dirajam misalnya ya. Misalnya membunuh syibhul amd, dia bunuh orang tapi tidak berniat membunuh tapi bunuh akhirnya dengan menggunakan alat yang harusnya tidak membunuh. Dia cuma pakai sapu lidi tahu-tahu mati. Ini namanya membunuh tapi mirip dengan sengaja tapi tidak sengaja. Dia sengaja melukai tapi sebenarnya harusnya tidak mati tapi ternyata mati. Jadi membunuh ada 3, membunuh sengaja yaitu dengan menggunakan pedang, pisau, itu berarti benar-benar membunuh. Membunuh tidak sengaja naik mobil tahu-tahu nabrak orang enggak sengaja. Itu namanya tidak sengaja. Ada yang di tengah-tengah seperti sengaja. Sengaja memukul dia tapi pakai sapu ternyata mati. Lah, pas kena jantung kali. Pas mati ya ini namanya membunuh mirip dengan sengaja. Ini hukumnya tidak sama dengan membunuh sengaja, tapi sama-sama dosa. Intinya hukum had menunjukkan bahwasanya pelaku pencurian, pelaku zina tidak kafir. Karena kalau kafir harusnya dibunuh. Kemudian Rasulullah bersabda setelah Rasulullah mengambil baiat, dilarang untuk mencuri, dilarang wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian, wala tasriqu, jangan kalian mencuri, wala taznu, jangan kalian berzina. Setelah itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang melakukan hal tersebut, mencuri atau membunuh atau berzina, fa uqiba fid dunya, lantas dia dihukum had di dunia, fa huwa kafaratun lah, maka ini penggugur dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya hukum had menggugurkan dosa.
Hukum had menggugurkan dosa. Siapa yang mencuri kemudian dia dipotong tangannya sudah selesai. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, apakah mencuri, apakah membunuh anaknya, apakah berzina, tsumma satarahullah, kemudian Allah tutup, tidak ketahuan. Dia berzina tidak ketahuan, dia mencuri tidak ketahuan, dia bunuh orang tidak ketahuan, fahuwa ilallah, maka perkaranya kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu, kalau Allah berkehendak Allah maafkan, wa insya'a aqabahu, kalau Allah berkehendak Allah azab dia. Ini di antara dalil yang menguatkan ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Karena ketika Rasulullah melarang berzina, membunuh, mencuri, Rasulullah bilang siapa yang melakukannya ketahuan akhirnya dihukum had, jadi apa? Kafarah. Jadi penggugur, dia tidak akan diazab lagi di akhirat. Siapa yang melakukannya ternyata tidak ketahuan Allah tutup, maka terserah Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak Allah azab. Berarti tidak langsung otomatis kafir. Karena ini hadis ini terkait dengan dosa mencuri, membunuh, berzina. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir adalah hadis-hadis tentang syafaat. Kata Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Hadisnya jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jelas. Kemudian juga ketika banyak hadis tentang syafaat ya. Kaum mukminin kemudian minta agar saudara-saudara dikeluarkan dari neraka, maka kata Allah, akhriju minan nari man ta'rifun. Keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Maka mereka cari saudara-saudara mereka dari neraka, dikeluarin. Sudah diazab dulu, kemudian apa? Keluar. Hadis tentang syafaat, hadis mutawatir. Banyak sekali hadisnya. Allah memuliakan sebagian hamba-hambanya, diizinkan untuk beri syafaat, di antaranya syafaat mengeluarkan sebagian orang dari neraka Jahannam. Berarti ada yang masuk neraka kemudian dikeluarkan. Sampai ada orang-orang dikenal dengan Jahannamiyun, yaitu alumni neraka Jahannam. Jahannamiyun. Karena mereka pernah diazab di neraka Jahannam. Berarti menunjukkan mereka diazab, dan kalau orang melakukan dosa besar dimasukkan dalam neraka, tidak harus kafir. Karena kalau kafir tidak akan diampuni. Faham? Baik. Di antaranya praktek para sahabat tentang Khawarij. Khawarij melakukan dosa besar. Mereka membunuh orang-orang, membunuh para sahabat, mereka mengkafirkan, mereka membunuh, bukan cuma kafir, mereka membunuh anaknya Khabbab bin Arad, mereka membunuh kaum muslimin. Ya, Rasulullah mengatakan, yaqtuluna ahlal authan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Orang-orang Khawarij itu membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Ini sifat-sifat orang Khawarij ya. Dan itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Ali pun akhirnya memerangi mereka karena mereka beringas, mereka membunuh. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Akufarun hum?" Apakah mereka orang-orang kafir? Maka Ali mengatakan, "Minal kufri farru." Mereka justru lari dari kekafiran. "Ikhwanuna bagaw alaina." Mereka adalah saudara-saudara kita, masih sama muslim, tapi mereka membangkang, maka diperangi. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak mensikapi mereka seperti orang kafir. Tidak menjadikan harta mereka sebagai ghanimah, tidak. Padahal mereka melakukan dosa-dosa besar, yaitu membunuhi kaum muslimin. Jadi para sahabat mempraktekkan sebagaimana akidah Ahlussunnah bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Paham? Kemudian juga seperti hadis tentang seorang yulaqab himaran ya, 9 sahabat yang diberi gelar dikenal dengan himar ya. Ini sahabat ini dia minum khamar, kemudian ditangkap, akhirnya dicambuk. Setelah itu dilepas, dia minum khamar lagi. Dicambuk lagi sampai akhirnya ada yang mengatakan la'anahullah, Allah melaknatnya. Terlalu sering dia didatangkan untuk dicambuk. Maka Rasulullah mengatakan la tal'anuh, jangan kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia minum khamar tidak dibunuh. Kalau dia kafir harusnya dibunuh. Minum khamar berulang-ulang, dicambuk lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan jangan laknat dia. Ada penghalang untuk dilaknat karena dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Paham? Berarti pelaku dosa besar tidak kafir. Ini sebagian dalil, itu dalil banyak ini yang sempat saya kumpulkan. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar
tidaklah kafir. Karena kaidah mengatakan orang kafir wajib dibunuh. Orang kafir atau murtad, orang murtad bukan orang kafir. Kaidah orang murtad harus dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu, kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah. Dia sudah merasakan nikmatnya Islam, iman, kemudian dia rubah agamanya, hukumnya murtad, dan orang murtad hukumnya dibunuh. Seandainya pelaku dosa besar adalah kafir, berarti mereka murtad atau tidak? Mereka murtad. Harusnya mereka dibunuh, ternyata tidak. Ternyata tidak. Paham? Demikian juga mungkin ditambah yang 10 ya. Rasulullah menyuruh sahabat menyolatkan pelaku dosa besar. Rasulullah SAW tidak sholat pada 3 orang pelaku dosa besar. Yang pertama, tidak bayar hutang, ya, tidak bayar hutang, mungkin punya kemampuan tidak bayar, maka Rasul tidak mau sholatin. Tapi kata Rasul, sallu ala sahibikum, sholatin dia. Orang kedua, orang yang mati bunuh diri. Rasulullah juga tidak mau sholatkan yang mati bunuh diri, tapi para sahabat sholat, karena dia muslim. Kalau disolatin berarti muslim atau kafir? Muslim. Demikian juga gol, yaitu yang mengambil harta ghanimah sebelum pembagian, yaitu yang melakukan gulul. Melakukan gulul juga Rasulullah tidak mau sholatin. 3 orang yang Rasulullah tidak mau sholatin semua pelaku dosa besar. Tapi para sahabat menyolatkan. Berarti mereka muslim atau kafir? Muslim. Kalau kafir enggak boleh disolatin. Paham? Nah, ini semua dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Kita lanjut. Sudah paham? Paham? Nomor 7 mana? Oh iya, nomor 7. Kelewatan ya, Masya Allah. Sabda Nabi ke dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah membonceng Mu'adz, Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, dalam Sahih Bukhari, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Nabi mengatakan, haqqullah 'alal ibad ay ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba yaitu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba yang Allah tunaikan, Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak syirik. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak syirik. Artinya apa? Mungkin dia melakukan dosa-dosa, yang penting tidak syirik, maka Allah akan ampuni. Kalaupun Allah adab, tidak akan abadi. Konsekuensi dari hadis ini, Nabi mengatakan hak hamba kepada Allah, Allah yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak musyrik. Orang yang tidak musyrik mungkin melakukan dosa yang lain? Mungkin, tapi Allah tidak akan adab. Kalaupun Allah adab, tidak akan adab abadi. Ini dalil bahwasanya pelaku dosa besar selain syirik tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang syubhat orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir ya, atau kekal di neraka. Kafir atau kekal di neraka. Saya ulangi, Khawarij bedanya dengan Mu'tazilah. Kalau Khawarij pelaku dosa besar dibilang kafir dan kekal di neraka. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar bukan kafir, tapi fi manzilah bainal manzilatain. Keluar dari iman tapi tidak masuk di kufur. Antara iman dan kufur, di tengah-tengah antara iman dan kufur. Tetapi di akhirat sama, kekal di neraka. Sehingga Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pada hukum akhirat. Hukum akhirat sepakat sama-sama pelaku dosa besar adalah kekal di dalam neraka. Cuma kalau orang Khawarij bilang nerakanya neraka kafir, kalau Khawarij Mu'tazilah bilang nerakanya agak baik sedikit. Tapi sama-sama kekal. Adapun hukum dunia mereka berselisih. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, adapun Mu'tazilah mengatakan tidak kafir, tidak mukmin, tapi di antara keduanya. Taib, sekarang dalil Khawarij dan Mu'tazilah dari Al-Qur'an atau dari Khawarij ya? Dalil Khawarij ya. Dari Al-Qur'an.
Di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Tapi perhatikan surat Al-Maidah 44. Ayat ini saya bacakan lengkapnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Ini ayat 44 ya. Sungguhnya kami turunkan Taurat kepada siapa? Bani Israel. Itu pada Yahudi. Fiha hudan wa nur. Pada Taurat ada petunjuk dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lil ladzina hadu. Bahwasanya dengan Taurat tersebut para nabi berhukum ya, orang nabi yang yang Islam lil ladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi. War rabbaniyun, demikian juga rabbaniyun berhukum dengan Taurat. Wal ahbaru, demikian juga para ulama atau pendeta mereka. Bimastuhfidzu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Yang mereka disuruh untuk menjaga Taurat dan mereka adalah para saksi. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanun qalila. Jangan kalian jual ayat-ayatku dengan dunia yang sedikit. Kemudian kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi ayat ini dijadikan oleh orang Khawarij bahwasanya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu dia hukum dengan hukum syariat Allah maka kafir. Karena jelas Allah mengatakan fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Seperti orang tidak menjalankan hukum had, kafir. Ada permasalahan hukum para hakim, kafir. Para jaksa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Para polisi tidak berhukum dengan Allah maka kafir. Para tentara tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Ya, semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Taib. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah adalah dosa besar. Tidak, dan melakukan dosa besar kafir. Dan inilah yang pertama kali yang diutarakan oleh orang-orang Khawarij. Ketika orang-orang Khawarij memusuhi Ali bin Abi Thalib, kenapa? Mereka berslogan, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah berhukum dengan selain hukum Allah. Kenapa? Karena masing-masing kubu mengirim utusan, yaitu Ali mengirim radhiyallahu anhu mengirim Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian mereka saling diskusi. Nah, menurut orang-orang Khawarij, berarti Ali dan Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Mereka tidak berhukum dengan hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengkafirkan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in, dan mengkafirkan semua yang membenarkan mereka ini. Jadi yang pertama kali mempraktikkan ayat ini untuk mengkafirkan kaum muslimin adalah orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan tidak hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan bantahannya? Sebenarnya ayat ini asalnya adalah untuk Yahudi. Tadi kita baca, asalnya untuk Yahudi yang mereka tidak berhukum dengan Taurat, mereka menjual ayat-ayat Allah, mereka ganti hukum. Mereka ganti hukum. Makanya Allah mengatakan, "Fala takhshawhum wakhshawni wa la tashtaru bi ayati tsamanin qalila." Maka takutlah kepadaku, jangan takut sama mereka. Jangan jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Kenapa Yahudi merubah hukum? Di antaranya mereka hukum, banyak hukum yang mereka rubah, di antaranya hukum zina. Tadinya mereka rajam, orang yang berzina mereka rajam, tapi ketika orang-orang miskin yang berzina mereka rajam, ketika orang-orang yang punya kedudukan berzina, akhirnya mereka tidak rajam. Akhirnya mereka bingung gimana, akhirnya mereka rubah hukum menjadi hukum yang pertengahan. Bisa berlaku bagi orang miskin dan bagi orang kaya. Hukumnya tidak dirajam, tetapi cukup dihitamkan wajah mereka, tusawwat wujuhum, kemudian diarak di atas kuda atau di atas hewan, kemudian diarak, dipermalukan. Tapi tidak dirajam. Kata mereka ini hukum baru yang relevan buat orang kaya maupun orang miskin. Mereka rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini turun kepada mereka. Itulah orang-orang kafir yang berani merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini tidak boleh diterapkan kepada kaum muslimin, kecuali kaum muslimin melakukan yang seperti mereka. Kecuali kaum muslimin yang melakukan seperti apa? Mereka. Oleh karena datang dalam sebagian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asghar. Itu kufur tapi bukan kufur akbar.
Dan bentuk berhukum dengan selain hukum Allah banyak ya. Undang-undang dirubah, ini banyak. Oleh karenanya para ulama mengatakan hukum asal berhukum dengan hukum selain Allah, hukum asalnya maksiat. Hukum asalnya maksiat. Seperti kita di rumah pun kita kadang tidak berjalan dengan hukum Allah. Kita di sekolah kita dijalankan hukum apa? Hukum Allah. Wanita yang tidak pakai jilbab, tapi dia berhukum dengan hukum Allah? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Artinya banyak kita sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah, kita melanggar hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asalnya adalah dosa kecil, kecuali seorang melakukan seperti orang-orang Yahudi, yaitu menganggap ini sudah tidak relevan, ganti, itu bisa seperti orang Yahudi. Oleh karena para ulama mengatakan berhukum dengan hukum selain hukum Allah bisa kafir jika ada beberapa kondisi. Jika menghalalkan, halal boleh-boleh saja. Seperti orang-orang liberal sekarang mengatakan jangan terikat dengan tekstual Al-Quran maupun hadis. Tekstual Al-Quran itu hanyalah cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita harus membuat hukum-hukum baru, ijtihad dengan hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Jadi mereka menganggap halal ganti hukum. Karena hukum dahulu sudah tidak relevan. Ini diucapkan langsung oleh mereka dalam buku-buku mereka. Karena bagi mereka tekstual Al-Quran itu bukan dari Allah. Tekstual Al-Quran hanyalah karangan Muhammad yang Muhammad karang yang relevan di zamannya. 1400 tahun yang lalu untuk orang-orang Arab. Adapun kita di Indonesia, apalagi tahun 2026, jangan pakai tekstual yang relevan untuk tahun zaman bahala ya. Oleh karenanya mereka mengatakan kita harus ijtihad bikin hukum-hukum baru dan mereka bikin hukum-hukum baru yang menurut mereka relevan zaman sekarang seperti boleh pernikahan sejenis. Sejenis maksudnya kambing dengan kambing. Begitu maksudnya. Sapi dengan sapi bukan ya maksudnya. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Boleh homoseksual kata give from God katanya homoseksual ya itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nih? Mereka rubah-rubah hukum Allah. Kemudian laki-laki bukan hanya laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh mencerai. Laki-laki wanita dicerai ada masa iddah, laki-laki juga dicerai ada masa iddah 120 hari ya. Dan macam-macam mereka ada ide-ide. Lihat dalam buku-buku mereka di antaranya dulu buku yang terkenal Fikih Lintas Agama ya. Fikih lintas agama maksudnya kekufuran. Zaman itu mereka sangat terkenal dan mereka sangat punya kekuatan. Sekarang alhamdulillah sudah. Sekarang mau naik lagi katanya. Tapi intinya ini contoh merubah hukum Allah dengan meyakini halal boleh ganti hukum apa? Allah. Seperti ini kafir. Karena yang mereka lakukan lebih parah daripada yang Yahudi lakukan. Kalau Yahudi cuma satu yang mau diganti, mereka mau ganti semuanya. Yahudi cuma hukum raja mau diganti karena bertentangan dengan kepentingan orang-orang atasan. Maka mereka rubah. Atau jika menganggap setara hukum Allah, kita juga bikin hukum dan hukum kita setara dengan hukum Allah. Ini juga kafir. Gimana? Afa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu hukman? Apakah ada hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Makanya sebagian ulama mengatakan agungnya hukum Allah dengan hukum manusia, ya seperti agungnya sifat Allah dibandingkan manusia. Allah ketika membuat hukum, Allah lebih tahu tentang maslahat manusia ciptaan Allah. Allah tahu mana yang maslahat. Tinggal dijalankan maka seorang akan bisa baik. Bukankah kalau kita tanya sama orang Islam, yang ciptakan alam semesta ini siapa? Yang ciptakan matahari ukurannya sekian, jaraknya sekian, panas yang terjadi ledakan di permukaan matahari sekian, yang tentukan kadarnya siapa? Allah. Tentukan dia muter matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Terserahlah ya. Pokoknya berkeliling dengan ukuran yang waktu yang tertentu. Kullun fi falakin yasbahun, masing-masing ada orbitnya. Ini yang ngatur siapa? Kemudian adanya hewan ini, hewan anu sehingga adanya ekosistem dan macam-macam. Lihat saja sumber alam, sumber di bawah tanah. Tadinya minyak mau habis, Allah kasih baterai. Baterai kasih listrik. Subhanallah, Allah ungkap sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan manusia. Ini yang ciptakan ini hebat atau tidak? Hebat. Bagaimana dia bisa merangkai? Makanya di antara kan saya sampaikan di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Ciptaannya rumit, bukan kebetulan. Kalau kebetulan tuh enggak rumit, ini rumit. Kita keluarkan jantung aja, saraf-sarafnya apa segala katup-katupnya rumit. Ambil bola mata kita keluarin ada jutaan saraf di situ. Ini enggak mungkin bikin sengaja. Kalau bikin sengaja ya mungkin sarafnya 2, keselip, konslet mungkin. Ini sarafnya jutaan, bisa lihat warna macam-macam, ini enggak mungkin kebetulan ada. Ini pasti ada yang bikin. Di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Kenapa? Ciptaannya rumit, tidak bisa ditiru, rumit. Makanya sun Allah alladzi atqana kulla syai. Inilah ciptaan Allah yang seluruh ciptaannya profesional.
Taib. Apakah kita sepakat bahwa pencipta alam semesta ini hebat? Bisa mengatur kerumitan alam semesta, bahkan bisa dia rancang sampai hari kiamat bagaimana terjadinya alam semesta dan menyiapkan berbagai bahan yang dibutuhkan manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang terungkap sedikit demi sedikit. Hebat atau tidak? Nah, kalau Sang Maha Hebat ini turunkan aturan buat kau terima enggak? Terima enggak? Ini kamu mau bahagia, ini aturannya. Lebih tahu saya ya Allah. ini yang kamu bisa bikin kayak gini. Bikin kue aja salah-salah mau bikin kayak begini. Terus mau sudah. Kalau Allah sudah turunkan, sudah tinggal jalanin. Kau akan bahagia. Beda kalau kau bilang, saya lebih tahu maslahat saya. Ini yang ciptakan ini lebih tahu apa kau yang lebih tahu? Lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa yang mengatakan hukum dia setara dengan hukum Allah kafir. Atau menganggap apa tadi boleh sama, menghalalkan bolehkan. Boleh kok hukum Allah boleh, hukum kita juga boleh. Apalagi bilang hukum saya lebih baik dari hukum Allah. Wah, ini lebih kafir lagi. Atau istibdal. Istibdal itu mengganti. Hukum Islam sudah ada, dia ganti seluruhnya. Itu namanya istibdal. Ini juga isyarat dia kafir. Karena enggak mungkin ada orang mau ganti hukum Allah seluruhnya kecuali dia keyakinan hukum dia lebih baik. Kecuali ada yang maksa mau dibunuh, itu yang cerita. Dia datang, tiba-tiba dia jadi penguasa, hukum Allah berlaku semua dia rubah. Rubah semua. Tidak mungkin dia rubah kecuali dia merasa hukum dia boleh atau setara atau lebih baik. Maka kalau ada istibdal, merubah ini menunjukkan dia kafir. Tapi hukum asal, orang berhukum dengan hukum selain Allah tidak kafir. Ini hukum asal. Karena orang bermaksiat, dia berhukum dengan hukum selain Allah. Paham tidak? Ada orang membiarkan anaknya tidak pakai jilbab. Hukum selain Allah apa hukum Allah? Dia kafir? Enggak, dia maksiat. Semua maksiat hukum selain Allah. Jadi kita bantah, kita katakan ini ayat turun kepada orang Yahudi yang bisa dikafirkan jika bersikap seperti orang Yahudi tersebut yang menggonta-ganti hukum Allah, yang menganggap boleh hukum Allah. Maka ayat ini tidak bisa dipraktekkan dan yang pertama bahan berikutnya, yang pertama mempraktekkan ayat ini adalah orang-orang Khawarij ya. Ini praktek nyata Khawarij yang disesatkan oleh Nabi. Yang Nabi SAW mengatakan, hum kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka Jahannam. Ya, karena mereka selama ini di dunia menyakiti orang Islam sendiri. Mereka membunuh orang Islam sendiri. Ya. Maka mereka seperti dijadikan anjing-anjing penghuni neraka Jahannam. Taib. Dalil mereka yang kedua, di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah, ya, fa anzartukum naran talazza la yaslaha ilal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kata Allah, firman Allah, fa anzartukum, aku peringatkan kepada kalian akan neraka yang menyala-nyala. Neraka naran talazza. Kemudian la yaslaha ilal ashqa, tidak ada yang masuk neraka, yang dibakar oleh neraka kecuali orang yang sangat sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang berdusta dan berpaling. Ini dalil bahwasanya yang masuk neraka harus kafir. Karena kata Allah, la yaslaha, tidak ada masuk neraka kecuali yang celaka, yaitu yang mendustakan dan yang berpaling. Berarti kalau ada masuk neraka pasti kafir. Dan tidak ada masuk neraka kecuali pelaku dosa besar. Berarti pelaku dosa besar lagi. Ini sisi pendalilannya. Faham? Taib, bantahannya justru kalau kita ambil zahir ayat ini, berarti orang fasik tidak masuk neraka karena orang fasik tidak mendustakan. Kan di ayat ini mengatakan orang yang masuk neraka adalah yang mendustakan. Orang kafir mendustakan enggak? Enggak. Berarti orang kafir tidak masuk dalam ayat ini. Justru sebagian ulama, justru yang menakjubkan, sebagian ulama memandang ayat ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Kalau istilah kita adalah ayat yang paling memberi harapan. Para ulama khilaf, ada sekitar belasan ayat yang dikatakan istilah mereka arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberi harapan kepada pelaku maksiat. Di antaranya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-Hambaku yang tenggelam dalam maksiat, jangan putus asa. Ini ayat paling beri harapan kepada pelaku dosa besar, masih berkesempatan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidin ila ajalin musamman faktubuh falyaktub bainakum katibun bil adl. Itu ayat terpanjang. Wahai orang beriman, jika kalian hutang piutang maka catatlah. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah tentang hutang
piutang. Kata mereka berarti Allah sayang kepada hamba-hambanya sampai Allah perhatikan masalah utang piutang. Jangan sampai salah, jangan sampai ribut, jangan sampai bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan ayat tauhid tapi apa? Hutang piutang. Nah, kalau Allah perhatian tentang masalah duniawi seorang mukmin, maka tentunya Allah sangat sayang kepada dia. Maka ini ayat menunjukkan kasih sayang Allah luar biasa, sangat memberi harapan kepada seorang mukmin. Di antara ayat yang dikatakan sebagai ayat memberi harapan ayat ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidak ada masuk neraka kecuali yang paling celaka, yang mendustakan dan berpaling. Berarti selama tidak mendustakan aman tidak masuk neraka. Sampai dibalik, bukan ayat ini bukan menjadikan orang masuk neraka, malah ayat ini dipahami sebagai ayat yang paling memberikan apa? Harapan. Karena yang masuk neraka cuma yang Allah vonis alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan, dan kita semua tidak ada yang mendustakan, bahkan pelaku maksiat juga tidak mendustakan. Maka Khawarij menjadikan ini dalil bahwasanya pelaku masuk neraka kafir. Justru sebaliknya ada yang memahami kalau begitu tidak mendustakan maka tidak kafir. Justru ayat ini dalil bahwasanya orang fasik tidak kafir. Kenapa? Karena orang fasik tidak mendustakan. Orang kafir tidak mendustakan, orang fasik tidak mendustakan. Benar atau tidak? Dia tidak mendustakan, cuma dia bermaksiat. Al-Quran benar, Rasul benar ya, cuma saya nakal gitu aja. Tapi dia tidak mendustakan. Kemudian juga yasla ila asqa siliyah, yaitu ada yang mengatakan siliyah maksudnya kekal. Ini kafir maksudnya kekekalan ada dua. Ada kekal, ada pembakaran yang kekal, ada pembakaran yang tidak kekal. Adapun ayat ini berbicara tentang pembakaran yang kekal, yaitu la yaslaha, tidak dibakar oleh api neraka kecuali maksudnya pembakaran yang abadi, pembakaran yang kekal. Karena neraka bertingkat-tingkat. Neraka bertingkat-tingkat. Ada neraka yang kekal, ada neraka yang tidak kekal. Neraka yang tidak kekal pun bertingkat-tingkat, neraka yang kekal pun bertingkat-tingkat. Ya. Kata Allah walikullin darajatun mimma amilu. Setelah Allah menyebutkan penghuni surga, penghuni neraka, kata Allah walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing punya derajat sesuai dengan amalan. Maka neraka yang paling bawah adalah nerakanya orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena munafik menggabungkan antara kekufuran dan kedustaan. Dua maksiat dia lakukan. Kufur hati, dusta di mulut, bilang beriman. Setelah itu baru orang kafir yang lainnya. Orang kafir yang jelas, yang tidak munafik. Jadi orang kafir juga bertingkat-tingkat. Padahal sama kekal semuanya. Paham? Kemudian ada neraka yang tidak kekal, yaitu pelaku maksiat berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka yang dimaksud la yaslah illal ashqa, tidak dimasuk ke dalam neraka untuk dibakar kecuali yang celaka, yaitu yang mendustakan, maksudnya neraka yang kekal. Faham? Ini ditafsirkan demikian. Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Kemudian juga mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, sebentar saya carikan. Ayat ke-106. Surat Al-Imran 3:106. Kata Allah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzabi ma kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dalam surat Al-Imran 106 sampai 107. Baik, perhatikan sini apa sisi pendalilannya? Kata mereka, Allah membagi penghuni neraka cuma dua. Penghuni di akhirat cuma dua model, masuk surga, masuk neraka. Allah tidak menyebutkan yang lain. Dalilnya Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah-wajah berseri-seri. Penghuni surga atau penghuni neraka? Penghuni surga. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang hitam. Penghuni surga atau neraka? Neraka. Baik, Allah tidak sebutkan ada yang tengah-tengah. Kalau enggak mukmin apakah? Kafir. Di neraka cuma dua. Mukmin masuk surga, masuk neraka pasti kafir kekal. Allah tidak sebutkan grup ketiga masuk neraka sementara. Enggak ada kata mereka. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian Allah jelaskan, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Adapun orang yang wajah mereka adalah hitam, akafartum ba'da imanikum, dikatakan kepada mereka, apa kalian kafir setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakan neraka akibat kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun yang wajah mereka berseri-seri, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maka mereka dalam rahmat Allah di surga, mereka ke dalamnya. Di sini kata mereka Allah bagi penghuni neraka penghuni akhirat cuma dua. Berwajah putih masuk surga, berwajah hitam masuk neraka. Enggak ada jenis ketiga. Paham sisi pendalilannya? Gimana bantahannya? Susah ya?
Bantahannya, benar Allah menyebutkan kondisi, tapi Allah tidak menafikan bahwa cuma dua. Kecuali Allah mengatakan cuma dua model. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan dua model, tapi tidak menafikan ada model-model yang lain. Dan itu Allah lakukan seperti ketika Allah menyebutkan 3 kelompok dari Bani Israel. Yang satu melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua menasihati. Yang ketiga diam tidak menasihati. Ya. Dalam surat Al-A'raf. Ya. Was'aluhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Dalam ayat tersebut. Akhirnya ada kelompok yang menasihati pelaku maksiat. Ketika menasihati ditegur sama kelompok ketiga yang tidak menasihati. Kata mereka, lima ta'iduna qaumanillahi muhlikum aw mu'adzibu 'adzaban syadida. Kenapa kalian nasihati? Percuma. Mereka bakalan diadab oleh Allah, enggak usah nasihati. Kata yang menasihati, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Sebagai uzur di hadapan Allah, siapa tahu mereka dapat hidayah. Ya, mereka enggak terima enggak apa-apa, yang penting kita sampaikan, kalau Allah tanya kita sudah sampaikan. Setelah itu Allah jelaskan, maka orang-orang yang melakukan maksiat Allah azab, Allah jadikan mereka babi dan monyet-monyet. Adapun yang menasihati diselamatkan dari Allah. Kelompok yang ketiga Allah tidak sebutin. Bukan berarti mereka tidak mengalami sesuatu tapi Allah tidak sebutin masuk di adab atau diselamatkan. Paham? Ketika Allah nyebut dua bukan berarti tidak ada kelompok ketiga. Allah tidak ceritakan nasib mereka tapi mereka ada. Yang tahu nasib mereka hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ulama khilaf bagaimana nasib kelompok ketiga ini. Paham? Paham tidak? Jadi mau saya kalau jemput dua tidak berarti yang lain enggak ada. Di antara bantahan berikutnya, ternyata ketika Allah sebutkan yang wajah-wajah hitam tersebut, Allah hanya menyebut satu model kekufuran, yaitu murtad. Kata Allah, wa ammal ladzina aswaddat wujuhum yauma tabyadu wujuh taswadu wujuh. Fa ammal ladzina akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang wajah mereka hitam dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah beriman? Berarti murtad. Padahal orang kafir bukan cuma murtad saja. Ada yang aslinya kafir sejak awal, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada ateis. Nah, nasib mereka gimana? Apa mereka mau surga? Enggak disebutin. Ya sudah, berarti ada juga kelompok-kelompok lain. Di antara kafirin juga ada di kelompok-kelompok lain Allah tidak sebutkan. Ketika Allah sebutkan satu model kafir, bukan berarti model-model lain tidak ada nasibnya. Paham? Sama ketika Allah sebutkan dalam ayat ini, penghuni surga, penghuni neraka, bukan berarti tidak ada model ketiga. Para pelaku dosa besar yang hanya mampir di neraka kemudian keluar lagi dari neraka jahanam. Paham? Baik. Maka ini bantahan jelas kepada mereka. Kita lanjutkan. Paham tidak? Paham? Enggak ada ujian jadi paham. Baik, di antara mereka juga, mereka berdalil dengan ayat-ayat tentang pelaku maksiat divonis neraka jahanam kekal. Sebelum surat riba, dalam pelaku riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul takhabbatu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innama al-bai'u mithl riba." Ya. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba dia tidak akan dibangkitkan kecuali seperti orang yang dimabukkan oleh syaitan. Ya, ini ada yang mengatakan kondisi pemakan riba di hari kiamat kelak bangun seperti orang gila. Ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithl riba. Karena mereka berkata jual beli sama dengan riba, sama-sama. Jual beli ambil untung, riba juga ambil untung. Boleh halal, sama-sama. Kemudian Allah mengatakan setelah itu faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Siapa yang bertobat dari dosa riba, ya, maka dimaafkan yang telah lalu dan perkaranya kembali kepada Allah. Wa man ada. Siapa yang sudah dinasihati masih kembali riba, praktek riba lagi, kata Allah, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sudah dinasihati masih kembali riba, maka mereka adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Ah, penghuni riba kekal dong. Bahaya riba ini, ngeri. Allah yang bilang kekal di dalamnya. Ini pelaku riba. Dinasihati ngeyel. Apa bedanya riba sama jual beli? Sama-sama ambil untung. Kamu jual barang, saya jual jasa. Jasa pinjamin duit. Sama. Taib. Yang kedua, Allah juga sebutkan tentang pembunuh. Kata Allah, "May yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana." Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Kekal di dalam apa? Neraka. Ini jurus pembunuh, dosa besar, kekal kata Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga Allah berfirman tentang orang yang tidak melakukan hukum waris. Kata Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muqim." Siapa yang melanggar hukum waris dengan bermaksiat, tidak mau pakai hukum waris dan melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan bagi dia azab yang menetap. Ini dalil semua bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Bagaimana bantahannya? Tentu para ulama menjelaskan dengan mentakwilan di antara takwil yang boleh. Kenapa? Karena banyak dalil yang lain yang menjelaskan akan hal ini. Maka di antaranya mereka mengatakan para ulama, kekal dibagi dua. Ada namanya khuludun amadi, yaitu kekal lama namun tidak abadi. Amad yaitu ada waktunya. Ila amad yaitu khuludun amadi. Pakai mim amadi yaitu kekal lama tapi tidak kekal abadi. Sekali, maksudnya pelaku dosa besar sekali cemplung neraka lama. Seperti dosa besar riba, membunuh, melanggar hukum waris karena terkait dengan harta orang, dia ambil harta waris. Maka ini maksudnya kekal lama. Karena Allah tidak mengatakan khalidina fiha abada. Allah tidak mengatakan abada, hanya khalidina fiha. Beda kalau Allah bilang apa? Khalidina fiha apa? Abada. Adapun yang kekal kedua, orang-orang kafir Allah tambah dengan abadi, yaitu khuludun abadi, kekal abadi untuk orang-orang kafir. Contoh seperti firman Allah dalam surat An-Nisa, "Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada." Sungguhnya orang kafir dan berbuat zalim maka mereka kekal khalidina fiha abada. Beda ketika orang kafir Allah kasih tambah apa? Abadan. Faham? Berarti kekalnya beda. Kalau yang tadi cuma kekal doang tanpa ada abadi. Karena dalam bahasa Arab kalau orang sudah lama dibilang khalada fihi, itu lama. Kalau ditambah abadi berarti lama-lamanya. Nah, lama di neraka ada dua model, ada yang amadi yaitu lama tapi ada batasannya, ada yang abadi. Nah, ketika ayat-ayat terkait dengan orang kafir Allah tambah dengan khalidina fiha abada. Demikian dalam surah Al-Ahzab ayat 64 65 kata Allah, Innallaha la'anal kafirina. Sungguhnya Allah melaknat orang kafir. Wa adalahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah melaknat orang kafir dan mereka kekal neraka selama-lamanya. La yajiduna waliyya wala nasira. Mereka tidak menemukan penolong bagi mereka. Di sini Allah juga sebut dengan abada. Ya, karena kafir, mereka kafir. Ada tambahan. Demikian juga dalam surat Jin kata Allah, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah Muhammad, aku hanya beribadah kepada Rabbku dan aku tidak berbuat syirik sama sekali. Kalau aku berbuat syirik, kata Allah, "May ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Siapa berbuat syirik, maka dia kekal di neraka selama-lamanya abada. Demikian juga Allah sebut dalam surat Al-A'raf, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang mendusta, kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, kemudian sombong, itu orang kafir, tidak akan dibukakan pintu surga bagi mereka dan mereka tidak bakalan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Ini ungkapan orang Arab menunjukkan kemustahilan. Enggak mungkin onta segede itu masuk lubang apa aja? Jarum. Ya Ustaz, lubang jarumnya digedein, bukan. Ini istilah orang Arab dulu untuk menunjukkan kemustahilan, enggak mungkin sampai seperti air susu bisa kembali ke putingnya atau sampai onta bisa masuk lubang jarum. Ini ungkapan mereka untuk mengucapkan kemustahilan. Itu Allah mengatakan orang kafir mustahil masuk apa? Surga. Dan ayat seperti itu banyak ya. Maka kekal dibagi dua, ada namanya khuludun amadi yaitu lama tapi ada batasannya, ada yang abadi. Faham? Faham tidak? Ini salah satu bantahan. Bantahan kedua, para ulama mengatakan ini pun kekal kalau menghalalkan riba. Seperti karena dalam ayat ini jelas dia mengatakan innamal bai'u mithlul riba. Jadi dia menghalalkan riba dan kita tahu menghalalkan maksiat kafir. Orang berzina tapi bilang zina haram, dia tidak kafir. Tapi kalau dia bilang zina halal, kafir. Meskipun dia tidak berzina. Faham? Orang berzina meskipun berulang-ulang tidak kafir selama dia yakini zina adalah haram. Tapi kalau dia tidak berzina, dia bilang zina halal, homoseksual halal, meskipun dia tidak homoseksual, maka dia kafir. Karena dia menghalalkan maksiat yang diketahui itu maksiat. Nah, zahirnya mereka menghalalkan. Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Kata mereka, apa bedanya jual beli dengan riba? Sama. Sehingga kalau mereka menghalalkan kafir, ya ini jawaban kedua ya. Bahwasanya mereka kekal karena mereka menghalalkan apa?
maksiat. Sama di tafsiran juga wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh kaum mukmin dengan sengaja yaitu menghalalkan perbuatan pembunuhan tersebut. Dianggap halal maka dia kafir. Demikian juga menganggap hukum waris bisa dirubah. Enggak bisa, ini hukum waris enggak relevan lagi, maka kafir karena merubah hukum-hukum Allah, maka kafir beneran. Ini tafsiran kedua untuk menafsirkan ayat ini, dibawa kepada orang-orang yang jadi kafir makanya kekal. Adapun pendapat jawaban pertama tadi. Jadi ada dua bantahan. Bantahan pertama ini tadi kita bagi kekal menjadi dua, kekal amadi dengan kekal abadi. Kalau amadi itu waktu lama. Makanya saya sering sampaikan, ada seorang menasihati teman-teman yang pergi ke luar negeri untuk berzina. Maka dia bilang, ya ikhwan, kalau antum berzina 10 menit, setengah jam, 1 jam, terus misalnya mati, Allah tidak, karena mati tidak bertobat. Kalau tidak bertobat mungkin dimaafkan, mungkin enggak. Benar enggak akidah Ahlussunnah? Ada orang berzina, terus dia mati di atas perut perempuan. Dosa besar enggak? Baik. Pasti diampuni? Enggak. Ada dua kemungkinan, diampuni atau tidak diampuni. Kalau diampuni selesai. Mungkin doa ibunya, mungkin dia punya kebaikan, Allah yang Maha tahu. Kalau tidak diampuni berarti masuk mana? Neraka. Tapi kalau masuk neraka, mungkin masuk neraka sehari? Mungkin. 1000 tahun? 1000 tahun lama enggak? Abadi. Mungkin 100 tahun, mungkin gara-gara 10 menit 100 tahun, mungkin tidak? Mungkin. Kita jangan bicara tentang umur manusia, kita bicara umur akhirat yang tidak ada penghujungnya. 1000 itu sebentar. 1000 itu sebentar. Jadi kalau mungkin orang ini diazab 1000 tahun gara-gara maksiat 10 menit, mungkin? Mungkin. Ngeri. Makanya orang kalau maksiat mikir-mikir, cuma gara-gara 10 menit kemudian 1000 tahun di akhirat. Waliyadzubillah. Ini namanya khulud amadi, yaitu waktu yang lama namun tidak apa? Abadi. Dosa-dosa besar ancamannya berat, apalagi dosa-dosa disebut dosa-dosa besar seperti mencuri, membunuh, berzina, ini dosa-dosa besar, syirik ya. Kalau syirik jelas kekal. Tapi ini bantahannya. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya hadis masyhur, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina maka masih mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak seorang minum khamar ketika minum khamar masih mukmin. Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak seorang mencuri ketika mencuri dan dia dalam kondisi mukmin. Kata mereka menunjukkan ketika mencuri kafir. Maka bantahannya banyak. Di antara bantahannya datang dalam hadis bahwasanya seorang ketika berzina maka imannya seperti dhullah, seperti keluar dari tubuhnya seperti naungan. Ketika dia berhenti maka akan masuk lagi. Sehingga tafsiran hadis ini kita takwil. Kenapa kita takwil? Karena dalil menunjukkan peminum khamar tidak kafir. Buktinya Rasulullah cambuk. Paham? Kalau dia kafir harusnya dibunuh. Bahkan tadi ada sahabat yang disebut himar. Ketika dilaknat kata Nabi, la tal'anuh. Ma'a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulullah. Yang aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka jangan laknat dia. Benar. Orang minum khamar sebab terlaknat, tapi ada penghalang yang buat dia tidak boleh dilaknat karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti peminum khamar kafir atau tidak? Tidak. Pencuri juga kafir atau tidak? Tidak. Buktinya tidak dibunuh, tapi cuma potong tangan. Pertama kali mencuri potong tangan kanan. Mencuri kedua kali potong kaki kiri. Mencuri ketiga kali potong tangan kiri. Mencuri keempat potong kaki kanan. Mencuri kelima terserah. Terserah penguasa mau diapainnya. Tapi kalau sudah dipotong 2 kali biasanya sudah tidak bisa mencuri. Taib. Jadi di antara takwilannya, kenapa kita mentakwil? Karena hadis-hadis yang lain. Seperti hadis yang buat kita mentakwil, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah." Tidak seorang pun hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas la ilaha illallah kecuali masuk surga. Qultu, kata Abu Dzar, "Wa in zana wa in saraq?" Meskipun dia mencuri mungkin dia berzina, kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun dia berzina mencuri tetap masuk surga. Aku ulangi lagi, wa in zana wa in saraq. Ya Rasulullah, meskipun mencuri berzina, wa in zana wa in saraq. Meskipun berzina mencuri tetap masuk surga. Yang penting meninggal la ilaha illallah. Kata Abu Dzar yang ketiga, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Meskipun mencuri berzina tetap masuk surga. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq ala raqmi anfi Abi Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak suka. Meskipun hidung Abu Dzar tersungkur di tanah tetap masuk surga. Akhirnya Abu Dzar kalau sampaikan hadis ini dia bilang, wa in zana wa in saraq ala raqmi anfi. Meskipun saya tersungkur di tanah tetap masuk surga. Ini dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Mungkin dia maafkan oleh Allah, mungkin masuk surga. Karena ada hadis-hadis seperti ini dan dalil yang tadi kita sebutkan ada 10 macam model dalil, maka kita mentakwil hadis ini. Terus apa maksudnya?
maksudnya siapa yang minum bir, minum khamar itu mengikuti tradisi orang kafir sehingga bukan tradisi orang beriman. Ini takwilannya. Atau iman sempurnanya dinafikan, bukan seluruh imannya tapi iman sempurnanya hilang. La yu'min maksudnya tidak sempurna imannya yang sempurna lagi hilang. Atau ketika dia berzina tidak menghadirkan makna iman ketika maksiat dia lupa dengan keimanan, dengan keagungan Allah dia lupa. Atau ala sabili zajar dalam rangka untuk menakut-nakuti. Ini bantahan. Paham azan ya? Faham ikhwan? Baik. Kemudian juga hadis mereka dalil la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian setelahku kalian kembali kafir saling membunuh di antara kalian. Kata mereka saling membunuh berarti menjadikan apa? Kekufuran. Ini banyak takwilannya di antaranya tafsir hadis, jangan seperti perbuatan orang kafir yang saling membunuh atau jangan murtad lalu saling membunuh. La tarji'u ba'di kuffaran itu jangan kalian murtad sehingga kalian saling membunuh. Bukan membunuh sebab kekafiran, tetapi kekafiran pembunuhan disebabkan apa? Kafir. Kalau sudah murtad saling bunuh-bunuhan. Maka Rasulullah melarang jangan sampai murtad. Jadi hadis ini bukan jangan kalian jadi kafir gara-gara saling membunuh, bukan. Tapi janganlah kalian murtad sehingga kalian nanti bisa bunuh-bunuhan. Paham? Taib, satu lagi dalil mereka dengan hadis tentang bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir. Ini cukup kuat dalilnya secara lafal hadis. Rasulullah bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin." Siapa yang membunuh dirinya dengan besi yang tajam. Fahadidatuhu fi yadihi, maka pada hari kiamat dia akan pegang besi tajam tersebut. Yatawajja'u biha fi batni, kemudian ditusuk-tusuk perutnya di neraka, fi nari jahannam. Khalidan fiha abada, kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian man yatahassa summan, siapa yang minum racun untuk bunuh dirinya, maka racun tersebut di tangannya dia pakai terus racun tersebut untuk membunuh dirinya di neraka selama-lamanya, khalidan fiha abada. Kata Rasulullah, man yataradda, siapa yang melemparkan dirinya di tempat yang tinggi, kemudian mati, maka dia akan disiksa neraka dengan cara seperti itu, kata Nabi, khalidan fiha abada, selama-lama. Ada abadanya di sini. Maka hadis ini secara zahir pelaku dosa besar kafir dan abadi. Tetapi karena ini namanya takwil boleh kalau ada dalil yang lain ya. Maka para ulama mentakwil itu yang kalau orang menghalalkan bunuh diri maka kekal di neraka, kalau tidak maka maknanya adalah dia akan disiksa lama ya. Di antara dalil yang menunjukkan mewajibkan mentakwil hadis ini karena Rasulullah tetap menyuruh sahabat untuk menyolati orang yang bunuh diri. Datang dalam hadis Sahih Muslim, saya bacakan hadisnya. Inna Tufail bin Amr ad-Dawsi atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal laka fi hisnin hasin wa mana'ah qala hisnun kana al-daws fil jahiliyah fa aba dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi dhakhara Allah al-ansar falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya setelah datang Tufail bin Amr ad-Dawsi setelah Rasulullah berhijrah ilal Madinah. Rasulullah dari Mekah tadinya susah, dia tidak bisa menjaga Tufail ya karena Rasulullah masih dakwah di awal dikejar-kejar. Sahabat banyak disiksa, enggak bisa menolong dia. Maka ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, Tufail bin Amr ad-Dawsi juga hijrah. Ya, dia pun berhijrah. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi, dan ada seorang ikut hijrah dari kabilah Daus dari Yaman, ikut berhijrah ke kota Madinah. Dan di antara Daus adalah Abu Hurairah. Orang ini ikut hijrah bersama Tufail. Fajtawul Madinah. Kemudian dia tinggal di Madinah, dia susah tinggal di Madinah karena Madinah biasanya orang kalau ke sana terkena penyakit. Seperti kalau kita sekarang siapa ke Papua kena malaria ya. Di Madinah dulu terkenal ada penyakit demam. Siapa ke sana pasti kena demam. Sampai Nabi berdoa agar dipindahkan ke Juhfah. Baru Allah pindahkan penyakit tersebut ke kota lain. Tadinya siapa yang ke Madinah pasti demam. Maka orang ini dia sakit, famaridha fajazi'a, maka dia sakit dengan sakit parah, dia kesakitan. Ya, fa akhadha masyaqis, maka kemudian dia mengambil dia bunuh diri, maka dia mengambil masyaqis itu anak panah yang ujungnya tajam. Kemudian dia faqata biha barajimahu, kemudian dia potong-potong jarinya, ruas-ruas jari. Fashakhabat yadahu, maka darahnya mengeluarkan darah yang tidak berhenti hatta mata, sampai dia meninggal. Kan dia enggak kuat sakit tersebut. Maka dia ingin mengakhiri kehidupannya dengan apa? Memotong jarinya sehingga darah keluar, ya akhirnya dia meninggal dunia. Fara'at Tufail bin Amr fi manamihi, ini hadis riwayat Muslim. Setelah Tufail bin Amr melihat dia dalam mimpi. Fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Dia lihat orang ini kondisinya baik. Orang ini punya amal soleh, dia berhijrah. Hijrah enggak? Cuma dia melakukan maksiat, itu bunuh diri. Tufail melihat dalam mimpi di kondisi dia indah, baik. Wa ra'ahu mughatiyan yadayhi, tapi dia menutup kedua tangannya dengan sesuatu. Faqala lahu, "Ma sana'a bika rabbuk?" Maka Tufail bertanya dalam mimpi tersebut. Ini kebiasaan para
salaf kalau ada saudaranya meninggal ketemu dalam mimpi, mereka bertanya, apa yang kau alami? Ya. Baru-baru waktu itu beberapa tahun lalu ada kawan saya meninggal, anak orang UIM ya. Meninggal, terus saya ketemu kawan itu cerita, begitu dia meninggal malamnya saya ketemu dengan dia dalam mimpi. Saya tanya, apa sona rabbuka bika? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata teman saya itu dalam mimpi tersebut, dia berkata Allah telah memuliakan aku. Yani ini di antara kebiasaan para salaf ya. Kalau ketemu ada orang meninggal, dia lihat dalam mimpinya, dia boleh tanya gimana apa yang Allah lakukan kepadamu. Tufail bin Amr bertanya kepada orang ini, apa yang Rabbmu lakukan kepadamu? Maka dia berkata, Ghafarali bihijrati ila Nabi alaihissalam. Allah telah mengampuni dosa-dosaku karena aku berhijrah. Hijrah kan ibadah yang agung. Masalahnya dia maksiat setelah hijrah. Seandainya dia maksiat dulu baru hijrah, mungkin selesai. Tapi dia setelah hijrah dia bermaksiat. Maka Allah ampuni dosa-dosaku karena aku berhijrah. Faqala, kemudian Allah berkata kepadaku, kemudian Allah berkata, wakilali, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsatta, kami tidak akan perbaiki apa yang kau rusak dirimu sendiri. Maka faqassahat Tufail ala Rasulullah SAW, maka Tufail pun bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi ketemu dia, ternyata dia kondisi demikian-demikian. Maka Rasulullah doakan, kata Rasulullah, Allahumma waliyadaihi faghfir, ya Allah ampuni dia juga terkait dengan kesalahan terkait dengan tangannya. Rasulullah doain dia juga. Ini dalil bahwasanya bunuh diri tidak menjadi kafir. Bisa jadi dia diampuni, kita enggak tahu. Karena bunuh diri terkadang ya dia putus asa rahmat Allah. Tapi mungkin dia punya kebaikan-kebaikan sebelumnya seperti orang ini. Dia punya kebaikan hijrah ya. Maka bisa jadi Allah ampuni, kita enggak tahu. Yang penting dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini ditakwil karena ada dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya orang bunuh diri tidak kafir. Bahkan didoain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terakhir peringatan-peringatan, perkataan Tahawi di awal kajian kita pada pertemuan lalu, ahlul kaba'iri min ummati Muhammadin fin nari la yakhludun atau la yukhalladun. Sungguhnya pelaku dosa besar dari umat Muhammad di neraka tapi tidak kekal. Ini tidak ada mafhumnya, bukan berarti kalau pelaku dosa besar dari umat-umat sebelumnya kekal, enggak. Cuma Tahawi lagi fokus membahas tentang umat Muhammad karena dalil-dalil datang kepada. Kenapa? Karena dari keumuman Rasulullah mengatakan keluar dari neraka seorang yang imannya sekecil ini dan ini. Ini umum mencakup umat Muhammad dan umat selain umat apa? Muhammad. Jadi jangan dipahami mafhum mukhalafah bahwa berarti kalau selain umat Muhammad pelaku dosa besar kekal. Enggak. Ini cuma karena dia fokus membahas tentang kita karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perkataan Tahawi dalam perkataan dia mengatakan arifin, ya seperti dia mengatakan di sini, saya nukil ya. Oh, saya tidak nukil ya. Intinya dia mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia maka berlaku dosa besar tidak akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mukminin arifin, karena mereka mengetahui. Arifin sini bukan maksudnya sekedar ma'rifah yang dipahami oleh orang Jahmiyah, tetapi arifin ini maksud dari Imam Tahawi maksudnya bertauhid. Arifin maksudnya bertauhid. Maka jangan dipahami Imam Tahawi maksudnya adalah seperti pemahaman Jahmiyah, enggak. Maksudnya arifin bertauhid seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Falyakun awwala ma tadum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Jadikanlah kau dakwah pertamamu kepada ahlul kitab wahai Mu'adz, jadikanlah dakwah tentang tauhid. Kemudian kata Nabi, "Fa idza arafu dzalik." Kalau mereka sudah mengetahui tauhid. Itu masih dalam hadis pun ada sih perkataan arafu atau arifin, maksudnya mengetahui, bukan makrifat versi orang Jahmiyah yang mengatakan beriman yang penting tahu, yang penting ngerti. Enggak, arifin ini maksudnya bukan versi Jahmiyah. Kemudian perkataan sebagian ulama ketika membantah orang-orang Khawarij, kata mereka, orang Khawarij berkata, bukankah Allah berjanji siapa yang melakukan ini masuk neraka, masuk neraka. Kok kalian bilang bisa jadi tidak masuk neraka? Berarti Allah menyelisih janji. Maka sebagian ulama membantah mengatakan, yang tercela adalah menyelisih janji. Tapi kalau menyelisih ancaman itu mulia. Mengancam terus tidak jadi dilakukan itu mulia. Ini banyak membantah demikian. Tapi mungkin kita katakan ada bantahan yang lain. Kita bilang Allah tidak pernah menyelisih janjinya, Allah juga tidak pernah menyelisih ancamannya, tetapi ancamannya harus terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak berjalan ancamannya. Seperti tadi, orang tersebut minum khamar, harusnya terlaknat, masuk neraka, tapi ternyata dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di hari kiamat ada timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Ketika ada
penghalangnya, maka ancaman Allah tidak terlaksana. Itu mungkin takbir ungkapan seperti itu lebih baik daripada kita mengatakan Allah tidak menepati ancamannya. Ya. Kita bilang Allah menepati ancamannya, tetapi ancaman tersebut terhalangi dengan penghalang karena syaratnya tidak terpenuhi. Paham maksudnya? Yang terakhir, ketika kita membahas tentang kabair, jangan kita bahas tentang cara ilmiah saja, tapi kita harus takut bahwasanya dosa besar itu bahaya. Bahaya. Ketika orang terjun dosa besar, dia tahu nasibnya gimana. Bisa diampuni, bisa juga nggak diampuni. Ya. Dan dosa besar banyak. Mungkin kita terjerumus hasad dosa besar. Sebenarnya mengatakan hasad dosa besar. Ghibah dosa besar. Ya. Zalim dosa besar. Sombong dosa besar. Banyak dosa besar. Jangan dikira sedikit. Maka seorang waspada. Tidak ada jalan keluar kecuali sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang. Ya, zikir sayyidul istighfar harus kita sering langgengi ya. Karena kita juga kadang terjerumus dosa besar. Jangan pikir kita cuma dosa kecil. Ya. Oleh karenanya tidak ada cara lain selamat kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.